Riwayat kelompok Taliban sebagian penguasa Afghanistan berdiri akibat kekacauan politik ketika Soviet angkat kaki dari Afghanistan pada 1989. Kelompok fundamentalis Islam ini besar berkat sokongan dana Amerika Serikat. Di awal kemunculannya, kelompok yang dibesarkan oleh Mullah Omar dianggap sebagai juru selamat. Realitanya, rezim Taliban atau Mujahidin sama saja. Mereka fundamentalis, brutal, dan anti perempuan. Kemunculan Taliban sendiri erat kaitannya dengan peristiwa perang Afghanistan 1979 sampai 1989. Perang ini sebenarnya berakar pada abad ke-19. Pemicu adalah karena kerajaan Inggris dan Kekaisaran Rusia mulai melihat Afghanistan sebagai wilayah penting yang akan melanggengkan kekuasaan kedua negara. Semenjak itu, Afghanistan menjelma jadi medan yang diistilahkan sebagai Great Game, sebuah persaingan antara Inggris dan Rusia untuk menguasai Asia Selatan hingga Teluk Persia. Great Game nyatanya bukan semata-mata hanya berada di dataran teoretika dan diplomasi semata. Perang dengan orang Afghanistan dilancarkan. Inggris sampai berperang 3 kali untuk menetapkan pengaruhnya, supaya pemerintah Afghanistan tidak memihak Soviet. Sekalipun Inggris menang atas Afghanistan, secara emosional Afghanistan tetap condong ke Soviet. Makin akrab lagi, kala revolusi Bolshevik Soviet pecah. Pada itu, Afghanistan menjadi negara pertama yang mengakui pemerintahan Lenin. Sebagai gantinya, Soviet menjadi pelindungan utama Afghanistan. Pada tahun 1977, kendati Moskow adalah pelindungan utama Afghanistan, usaha Sardar Muhammad Daud Khan, Presiden Afghanistan, untuk mencari dukungan luar negeri lainnya menyebabkan memburuknya hubungan kedua negara. Hal itu dititik puncai oleh suatu perdebatan sengit antara Daud dan Lenin di Kremlin. Ketidaksamaan visi itu membuat Soviet berang ingin menguasai Afghanistan seluruhnya. Puncaknya, Soviet mengirimkan pasukan tentara ke-40 mereka yang digunakan di Perang Dunia Kedua untuk menginvasi Afghanistan pada 1979. Setelahnya, Soviet mendirikan pemerintahan boneka di Afghanistan yang berhaluan komunis. Hingga kemudian muncul perlawanan dari berbagai kelompok muslim yang menyebut diri mereka pasukan mujahidin, alias orang-orang yang berjihad. Narasi jihad itu membuat perlawanan para mujahidin semakin kuat. Sebab persoalan perang ini tak cuma dianggap sebagai perebutan wilayah semata, tetapi lebih personal, perlawanan antara kelompok beragama Islam melawan kelompok ateis. Karena itu banyak di antara gerilyawan mujahidin berasal dari ribuan sukarelawan seluruh penjuru dunia. Berkat dukungan, sokongan, dan dana senjata Amerika Serikat, kelompok ini kemudian memaksa Uni Soviet menarik mundur pasukannya pada 1989. Pada 1989, Uni Soviet menarik pasukannya dari Afghanistan, menyusul kekalahan dari pasukan Mujahidin. Mujahidin yang tidak bersedia menandatangani perjanjian damai berkaitan dengan penarikan pasukan Uni Soviet, tetap berperang melawan pasukan pemerintahan. Mujahidin memperoleh persenjataan dari Amerika Serikat dengan perantaraan Pakistan. Mereka menolak tawaran Najibullah, presiden terakhir pemerintah Afghanistan, dukungan Uni Soviet untuk berdamai dan berbagi kekuasaan serta menolak ikut serta dalam pemerintahan manapun yang menyertakan orang komunis. Munculnya Taliban. Hengkangnya Uni Soviet tak lantas membawa kedamaian di tanah Afghanistan. Perang saudara terus berlanjut. Yang tersebar adalah perang saudara antara komandan Mujahidin pada tahun 1992. Ibu kota Afghanistan, Kabul, dihujani ratusan roket hampir setiap hari. Perang itu kemudian membuat Burhanuddin Rabbani dari etnis Tajik menjadi pejabat sementara presiden dari bulan Juli hingga Desember 1992. Ia kemudian diangkat sebagai presiden secara penuh pada Januari 1993. Terpilihnya Burhanuddin Rabbani nyatanya menimbulkan kecemburuan kelompok mujahidin dari etnis Pashtun. Mereka merasa golongan mereka yang lebih cocok memegang amanat pemimpin Afghanistan. Kelompok mujahidin dari etnis Pashtun membentuk kelompok fundamentalis Islam bernama Taliban pada September 1994. Mereka didominasi oleh kelompok santri dari etnis Pashtun yang menginginkan pemulihan keamanan dan perdamaian berdasarkan syariat Islam sesungguhnya.
Taliban sendiri berasal dari bentuk jamak dari bahasa Arab talib yang berarti penuntut atau pencari ilmu, anak laki-laki. Dalam bahasa Pashtun, Taliban menjadi Taliban. Identitas baru etnis Pashtun sebagai Taliban memberikan kekuatan baru di Afghanistan. Di mata rakyat kecil, Taliban adalah juru selamat. Rasa simpati itu terbentuk karena Taliban tak seperti mujahidin yang seringkali menjara, memperkosa, atau menculik mereka yang dianggap musuh. Simpati semakin berdatangan kala kelompok fundamentalis Islam itu menyelamatkan seorang anak dari penculikan salah satu kelompok mujahidin. Setelahnya, kelompok Taliban berubah jadi gerakan yang berniat menghancurkan pemerintahan yang tak sesuai konsep ajaran Islam. Setelah menguasai Kabul, Taliban bergerak cepat hingga mereka menduduki pemerintahan pada September 1996. Pada masa pemerintahan Taliban itulah Afghanistan menjadi satu-satunya negara Islam yang menerapkan hukum Islam. Hukum Islam yang ia terapkan membuat Taliban banyak melarang hal-hal yang bertentangan dengan agama Islam, terutama hal-hal yang menurut mereka minim manfaat banyak mudaratnya. Segala hal itu antara lain melarang alkohol, bioskop, musik, internet, televisi, hingga fotografi. Tak hanya itu, Taliban kemudian menjadi arsitek yang membangun Afghanistan sebagai penjara kaum wanita. Tiap wanita di Afghanistan dikekang, mereka dilarang bersekolah hingga lapangan kerja dibatasi, hingga Taliban lengser pada penghujung 2021. Apakah organisasi Taliban teroris? Pertanyaan ini merupakan polemik. Taliban organisasi teroris atau bukan? Banyak pihak yang menganggap gerakan pelajar muslim ini berjasa dalam mengusir pasukan Uni Soviet dari Afghanistan selama Perang 1979 sampai 1989. Kebanyakan orang menganggap teroris Taliban kalau mengingat peristiwa penembakan terhadap Malai Yousafzai pada Oktober 2012. Waktu itu gadis Afghanistan ini baru berumur 15 tahun dan ditembak di bagian kepalanya dalam bus sepulang ujian sekolah. Namun terminologi teroris selalu subjektif, tergantung kepentingan suatu negara atau pihak tertentu. Bagi Amerika Serikat saat ini, Taliban mungkin saja organisasi teroris karena lebih dari 4.000 tentaranya tewas sejak menginvasi Afghanistan atas alasan membumi hanguskan Al-Qaeda bersarang di negeri itu. Hingga akhirnya, negara adik kuasa ini mulai menarik pasukannya dari Afghanistan sedari 1 Mei lalu berdasarkan kesepakatan Doha yang dicapai pada Februari 2019. Kenyataannya, pendudukan Amerika di Afghanistan sejak tahun 2001 sama dengan invasi dilakoni Uni Soviet di era 1970-an sampai 1980-an. Akibatnya, Taliban pun memerangi Amerika karena menganggap mereka sebagai penjajah. Apakah gerakan perlawanan rakyat di suatu negara terhadap pendudukan dan pasukan asing dapat dianggap sebagai kelompok teroris? Apakah Taliban bercita-cita membangun pemerintahan Islam inklusif di negaranya sendiri, seperti pemerintahan Islam di Arab Saudi dan Iran dapat digolongkan sebagai teroris? Taliban bukan berambisi membangun khalifah di dunia seperti mimpi ISIS. Taliban tidak bermaksud membuat cabang-cabang milisi di berbagai negara, seperti yang dilakukan Al-Qaeda. Taliban menegaskan, tidak akan mengekspor ideologi negara Islam ke negara penduduk mayoritas Muslim lainnya, termasuk Indonesia. Padahal ketika Taliban berjuang menghadapi penjajahan Uni Soviet, Amerika juga ikut mendukung. Keberadaan pasukan Amerika di Afghanistan selama ini malah memicu perang saudara antar pasukan pemerintah Kabul yang dibantu koalisi internasional yang dipimpin Amerika menghadapi Taliban. Faktanya, Taliban yang pernah menguasai 3/4 wilayah Afghanistan pada tahun 1996 hingga 2001 merupakan kekuatan politik sekaligus militer yang berpengaruh. Juru bicara Taliban, Suhail Shaheen, mengatakan saat ini mereka sudah menguasai 85% wilayah Afghanistan. Kenyataan itu pula yang membuat Taliban terlibat dalam proses dialog intra-Afghanistan.
masih berjalan terseok-seok di Doha. Fakta ini juga membuat delegasi kantor politik Taliban dipimpin Mullah Baradar, wakil dari pemimpin Taliban, Maulawi Hibatullah, dari Doha bisa bertemu dengan para petinggi di negara-negara tetangga, termasuk Turkmenistan, Iran, dan terakhir diterima Menteri Luar Negeri sekaligus penasehat negara Cina, Wang Yi, di ibu kota Beijing. Apalagi Taliban sekarang sudah berevolusi. Juru bicara Taliban, Suhail Shaheen, menegaskan pemerintah Islam akan didirikan menghormati hak-hak perempuan. Mereka boleh bersekolah, bekerja, mengendarai sepeda motor, atau menyetir mobil asal berjilbab. Tidak wajib bercadar.